Baiklah, kita akan melanjutkan ke materi yang terakhir pada bab 1 ini ya, yaitu penyajian teks laporan percobaan. Nah, yang pertama penyajian secara tertulis dan penyajian secara lisan ya. Boleh dibuka di buku kalian pada subbab menyajikan teks laporan percobaan tersebut. Boleh dibuka. Cara membukanya lihat di daftar isi ya, biar tidak kebingungan mencari halaman. Buka daftar isi terlebih dahulu. Dan kita lanjut. Sekarang kita ke langkah-langkah menyusun dan menyunting teks laporan percobaan. Kalau kalian perhatikan di buku yang kalian pegang sekarang, itu kan ada di penjelasan langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan dapat kamu temukan dengan memindai QR kode berikut. Nah, itu ada kan di buku kalian. Cara untuk memindainya itu seperti ini. Boleh kalian lihat video berikut. Ini dia. Ini aplikasi ya. Cara memindainya. Coba kita lihat dulu. Yang tidak punya aplikasinya boleh dibuka, di-download di Play Store atau App Store di HP iOS ya. Ini dia QR kode. Cari aja QR kode di pencarian Play Store-nya. Ada banyak sekali QR kode. Terserah kalian mau pilih yang mana. Terserah. Ini yang saya install itu ada tadi di bawah. Mau cari yang ringan boleh, silahkan. Saya sudah menginstal ya, tadi ada. Setelah itu di download. Kalau sudah download, ini dia aplikasinya. Buka aja aplikasinya. Selesai di download, dibuka. Nah, ini dia. Ini kan materi kalian di sini. Ini ada langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan dapat kamu temukan dengan memindai QR kode berikut. Ini dia QR kodenya. Posisikan ya yang ini. Posisikan. Nah, diposisikan ke gambar QR kode ini. Jangan lupa ditekan-tekan sininya, di tap-tap. Nah ini dia, sudah selesai. Ini alamat websitenya ya, alamat webnya. Kemudian yang ini kalau kalian copy, ini jadinya nanti kalau kalian copy, di copy atau langsung browsing aja di website aplikasi yang mana yang mau kalian pilih nanti. Ini ada 3 aplikasi punya saya ya. Kita coba di Chrome, coba apa yang akan keluar. Nah, ini dia hasil QR pemindaian tadi ya. Nih, pendalaman materi yang di buku kalian itu pasti tidak ada, kecuali kalian harus memindai kode QR berikut yang di buku kalian itu ya. Setelah itu setelah yang tadi kan QR kode, ini dia hasilnya. Saya screenshot dari website tadi ya. Ini untuk yang pertama langkah-langkah. Ini dia. Kita masuk ya ke pendalaman materinya. Suara motor.
Yang pertama, langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan sebagai berikut ya. Poin A, menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. Nih. Jadi yang pertama langkah-langkah menyusunnya yaitu menentukan judul percobaan sesuai dengan objek. Menentukan judul ya. Apabila sudah ada objek yang ingin dilakukan percobaan, maka menentukan judul. Kemudian menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Menyusunnya. Kemudian menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Nah, strukturnya lagi. Yang lupa struktur dibaca. Strukturnya ada dua ya, diingat. Ada struktur umum dan ada uraian yang sudah dijelaskan kemarin. Itu ya. Nih. Kemudian yang terakhir, menggunakan bahasa sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kalau disingkat ini PUEBI ya. Dan tata bahasa baku bahasa Indonesia saat menyusun teks laporan percobaan tersebut. Pastinya biar mudah dipahami dan dimengerti semua orang. Itu tujuannya pasti. Kemudian ketika teks laporan percobaan yang sudah dibuat tadi harus disunting lagi. Nah, nih harus disunting agar lebih sempurna. Nah, menyunting. Sunting itu memperbaiki atau mencari tahu kesalahan-kesalahan, misalnya ada kesalahannya. Penyunting bertujuan menghindari teks laporan percobaan dari kesalahan bahasa. Ini dia. Nih kan kata saya tadi, cari kesalahan apabila ada. Nah, ini cara menyuntingnya ya. Yang pertama, pastinya kita harus membaca teks laporan percobaan tersebut sampai selesai. Nah, biar kita tahu apa saja yang salah. Kemudian kita ketika sudah seiring berjalannya kita membaca tadi, apabila ada kesalahan, ini dia, menemukan kesalahan dalam bahasa teks laporan percobaan, seperti misalnya ada salah ketik, kesalahan penggunaan tanda baca ya, serta keefektifan kalimat. Kemudian memperbaiki kesalahan berbahasa dalam teks laporan tersebut. Nah, apabila sudah kita temukan kesalahan-kesalahan kemudian diperbaiki. Seperti itu ya. Kemudian yang ini di langkah-langkah yang ketiga lagi. Setelah selesai teks laporan itu disunting, kemudian disajikan. Nah, disajikan itu ya dihidangkan ya, disuguhkan. Maksudnya diberikan, disampaikan kepada si pendengar. Penyajian teks laporan, bentar ya, suara mobil nyaring sekali karena posisi saya ini dekat sekali dengan jalan. Mohon maaf apabila banyak sekali gangguan-gangguan yang tidak diinginkan ya. Kita lanjut. Yang penting ini pembahasan ini jelas dan mudah dipahami ya. Nah, ini dalam penyajiannya ada beberapa aturan. Sini lihat tulisannya. Setidaknya ada 5 aturan penulisan teks laporan percobaan sebagai berikut. Ini dia. Yang pertama, teks laporan percobaan yang dibuat harus jelas dan cermat ya. Pasti harus jelas dan cermat. Kemudian yang kedua, teks laporan percobaan harus mengandung kebenaran dan objektivitas. Nah, ini kebenarannya yang pastinya harus benar, kita harus menyampaikan itu hasil percobaan itu. Dan objektivitas itu mengenai keadaan yang sebenarnya, benar itu ya. Kebenaran juga tanpa dipengaruhi oleh
pikiran atau opini kita sendiri. Itu tidak boleh dalam teks laporan percobaan. Itu harus berupa kejadian yang sebenarnya atau kegiatan itu benar, seperti itu ya. Kemudian teks laporan percobaan harus ditulis tegas dan konsisten. Nah, harus tegas, tidak kesana kemari, tetap di tujuannya dalam percobaan tersebut, seperti itu. Kemudian teks laporan percobaan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian teks laporan percobaan harus dibuat tepat waktu. Maksudnya tepat waktu biar bisa disampaikan pada saat itu juga, seperti itu ya. Karena di sini sudah waktunya azan ya, saya membuat video ini mendekati waktu maghrib, dan ini sudah waktu maghrib. Setelah ini saya lanjutkan lagi. Kemudian kita akan melakukan latihan menyunting salah satu teks laporan ya. Nah, di sini kita akan mencari apa saja yang perlu kita sunting, kesalahan-kesalahannya. Boleh dibuka di buku kalian di halaman 8 di bagian uji kompetensi 3 ya. Halaman 8 dibuka. Coba kita baca. Kalau ada kesalahan-kesalahan bisa kita ubah ya. Untuk menguji kandungan borak. Ini borak. Ini ya boraknya ya. Seharusnya ini ya. Boraks. Oh, enggak kelihatan ya. Enggak kelihatan. Ini borak ya, harusnya seperti ini tulisannya. Nah, itu ya. Untuk menguji kandungan boraks, ada S-nya ya, boraks. Pada bakso dibutuhkan tusuk gigi dan kunyit. Nah, tusuk gigi yang digunakan untuk menguji kandungan boraks. Nah, ini lagi ya. Itu pada bakso harus ditusukkan terlebih dahulu pada kunyit. Titik ya. Ya, pas aja itu. Kemudian yang ini tusuk gigi yang telah ditusukkan pada bakso yang mengandung boraks. Nah, ini lagi satu lagi salah ya. Boraks itu ya akan berubah warna menjadi oranye. Nah, ini lagi nih, bahasa apa nih? Oranye, benar gak nih oranye? Coba diperhatikan lagi. Salah ya. Ini seharusnya
oranye pakai E ya. Oranye, O R, sini tulisannya O R A N Y E, oranye ya. Oranye seperti itu. Oranye kemerah-merahan setelah 5 detik. Perubahan warna pada tusuk gigi terjadi karena kunyit bereaksi terhadap bahan kimia termasuk boraks. Ini lagi boraks, coba diperbesar. Nah ini dia, seperti itu ya, perbesar ini. Nah ini seharusnya yang benar. Kita perbesar. Kita lihat lagi yang satunya tadi. Ini ya. Boleh ditandain di buku kalian, silahkan. Nah sekarang contoh yang kedua lagi. Tadi kan sudah dijelaskan ini jawabannya ya, bisa dilihat sendiri. Kemudian kita ke contoh atau pembahasan yang kedua lagi. Mitra Parama melakukan pengujian benzoat pada kemasan. Nah, pada percobaan tersebut, nah di sini seharusnya ada tanda koma ya. Nah di situ seharusnya ada tanda koma tersebut, koma nih tersebut. Mitra Parama dibutuhkan alat dan bahan. Nah ini kan katanya tidak tepat, kurang tepat nih. Masa dibutuhkan? Seharusnya ini kan kalimat langsung, secara langsung. Jadi di sini seharusnya bukan dia, tapi me imbuhannya. Jadi di sini membutuhkan. Nah ini seharusnya membutuhkan ya, bukan dibutuhkan. Kita perbesar biar jelas. Ini dia membutuhkan. Sini aja deh biar kelihatan. Gak bisa diganti ya warna ini. Warna yang gak bisa diganti. Membutuhkan. Kecilin dulu deh. Nah ya di sini sebenarnya membutuhkan alat dan bahan, yakni itu ya, yakni yang ini dia. Seharusnya di sini ada koma ya, bahan koma. Nah ini dia, mantap, ada komanya di sini ya, bahan koma, sama seperti ini seharusnya ada komanya. Seterusnya yakni tabung reaksi cairan NaOH. Lanjut
jepit, tabung reaksi, bunsen, kertas penyaring, dan cairan. Ya, aman ya, aman sini. Kemudian ke paragraf ke-2. Mita Parama melakukan percobaan dengan langkah-langkah yang tepat. Nah, aman ya, nggak ada apa-apa. Pertama-tama Mita Parama memasukkan 5 ml minuman teh kemasan dalam tabung reaksi. Aman ya, nggak ada apa-apa. Setelah itu, ini harusnya ada koma di sini. Setelah itu larutan. Setelah itu koma dulu. Setelah itu larutan ditambah dengan NaOH dan NH3 ini ya. Nah, kita geser lagi ke kanan, masing-masing 5 tetes. Larutan tersebut direbus di atas labu bunsen. Nah, ini direbus, bisa kalian lihat sini ada jarak ya, padahal ini tidak menunjukkan tempat. Kalau sesuatu menunjukkan tempat itu pasti ada jaraknya. Di sini misalnya, di spasi sini, di rumah, di spasi rumah, seperti itu ya. Kalau ini direbus kan bukan menunjukkan tempat. Direbus, ini sedang melakukan proses merebus ini. Jadi langsung saja direbus. Nah, seperti itu. Ini direbus ya, biar lebih jelas saja. Nah, ini menunjukkan tempat di atas. Ini yang baru dikasih jarak. Itu lihat, bisa dilihat di buku kalian, diperbaiki labu bunsen. Kemudian larutan disaring. Nah, ini lagi kesalahan lagi, disaring ya, disaring. Nah, seperti ini. Titik hasil saringan tersebut ditambah, ini lagi salah lagi, ditambah ya, kecilin deh biar kelihatan gitu. Nah, nih banyak ya, ditambah cairan ini ya. Setelah dilakukan percobaan, nah seharusnya ada koma di sini, koma besarin di sini ya. Setelah melakukan percobaan, Mita Parama mengamati larutan teh kemasan yang diuji. Ini lagi diuji lagi, seharusnya serangkai bukan dipisah, seperti ini ya. Nih, kalau taruh sini nggak kelihatan nanti. Nih, diuji titik seperti itu. Di paragraf yang ketiga ini, dalam larutan tersebut terdapat endapan salmon. Dalam larutan tersebut terdapat endapan salmon aman. Endapan salmon mengindikasikan teh kemasan mengandung benzoat. Nah, sudah cukup ya, aman aja itu semua, tidak ada. Ini dia, ini hasil menyunting atau memperbaiki. Jangan lupa
perbaiki juga kata-kata yang salah di buku kalian itu ya. Nah, kemudian kita akan melakukan latihan lagi, yaitu ini mengerjakan ini kan teks laporan percobaan. Nah, terlebih dahulu kita harus membacanya ya. Ini menjawab soal nomor 1, 2, dan 3. Kita harus membacanya terlebih dahulu. Lucky Sadewa melakukan pengujian kandungan aluminium pada tepung beras. Boleh dibaca di dalam hati untuk menjawab soal-soal ini ya. Ya, sudah dibaca ya. Dan kita menjawab. Kalau kita dipertemukan soal-soal di bahasa Indonesia itu, kalian seharusnya membaca soal terlebih dahulu ya. Seharusnya, karena ini hanya latihan, makanya saya suruh kalian membaca semua. Kemudian yang soal nomor 1 ini, buatlah daftar alat dan bahan yang diperlukan Lucky Sadewa untuk melakukan percobaan tersebut. Kita melihat alatnya dulu. Kalau dilihat-lihat di paragraf ini yang di sebelah kiri ini, Lucky Sadewa meneteskan ini ya. Kita alat dulu ya. Kalau masalah bahan ini larutan lugol. Kita alat dulu deh. Alat gini aja. Sini bahan. Alatnya ini, bahannya masukkan aja langsung. Larutan lugol. Kalau alat, Lucky Sadewa meneteskan 3-5 tetes larutan lugol pada tepung beras. Nah, sini tepung beras ya. Nah, di sini bisa kalian perhatikan meneteskan. Ini kalau kalian lihat, kalian cermati, dia meneteskan itu tidak mungkin menggunakan tangan kosong. Pasti dia menggunakan alat. Nah, alat-alat untuk meneteskan itu biasanya dinamakan, kalau di dalam istilah praktik itu pipet ya namanya, biasanya pipet. Nah, 5 tetes. Nah, kalau sudah kalian lihat dan cermati ini, tidak mungkin di dalam percobaan itu tidak terdapat wadah, atau istilahnya itu, ini kan wadahnya ya, tempat menetes ini. Tidak mungkin kita menaruhnya sembarangan, karena ini adalah larutan atau bahan kimia yang berbahaya. Pasti kita harus mencari tempat untuk menampungnya. Nah, biasanya kalau melakukan praktik seperti ini ya, kimia ini, biasanya itu menggunakan wadah atau tempat yang namanya seperti botol-botol kaca itu disebut tabung reaksi biasanya. Nah, jadi itu ya, tabung reaksi. Ini alat, ini bahan, larutan lugol, tepung beras. Saya rasa ini sudah cukup ya. Cukup. Ini untuk jawaban nomor 1.
Kita skip ke nomor 2 lagi. Susunlah langkah kerja pengujian yang dilakukan Lucky Sadewa tersebut. Nah, untuk langkah kerjanya yang pertama biasanya itu kita harus pastikan harus menyiapkan alat dan bahan. Nah, sini. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan ya. Akan digunakan itu. Yang kedua, apa ya? Oh ya. Letakkan sampelnya tadi ya. Sampel itu salah satu bagian bagian-bagian gitu. Misalnya tepung beras hanya sedikit tepung berasnya gitu. Itu sampel. Letakkan sampel tepung beras. Nih ya. Nih perhatikan kalau menunjukkan tempat ke tabung reaksi. Nah, otomatis kan seperti itu ya di sini. Kemudian yang nomor 3 baru ini Sadewa meneteskan. Setelah itu tetesi 3-5 tetes larutan lugol itu ya. Menggunakan apa? Menggunakan pipet yang pasti. Menggunakan pipet. Jangan sampai menggunakan tangan kosong karena berbahaya ya. Ini adalah bahan-bahan kimia. Nah, tetesi 3-5 tetes larutan lugol menggunakan pipet. Apa yang ditetesi? Ini dia tepung beras tadi ya. Berarti sini pada tepung beras. Nah, harus padu, harus jelas ya. Kemudian yang keempat lagi, berarti ini ada proses pendiaman ya. Diamkan beberapa menit untuk melihat reaksinya, maksudnya diamkan berapa menit. Ini terserah aja kalau kita disuruh menyusun langkah-langkahnya ya. Maksudnya terserah itu mau kita masukkan apa kata-katanya. Seperti itu. Diamkan beberapa menit. Jangan lupa di sini dikasih tanda titik ya untuk mengakhiri perintah tersebut maksudnya. Kemudian di sini kan ada tulisan ini yang kandungan-kandungan nih yang ditetesi lugol akan berubah warna. Berarti setelah kita mendiamkan beberapa menit ini otomatis kita mengamati ya. Amati perubahan tersebut. Amati perubahan warna yang terjadi. Nah, sudah cukup. Itu saja untuk melakukan langkah kerja pengujian tadi ya. Mudah bukan? Nah, udah. Kemudian kita lanjut lagi ya ke soal yang ketiga. Buatlah simpulan dari hasil percobaan yang dilakukan
Lucky Sadewa. Nah, ini dia simpulannya ya. Kita membuat simpulan dari hasil kalimat ini. Boleh kita tulis di sini simpulan hasil percobaan yang dilakukan Lucky Sadewa. Nah, sebagai berikut. Boleh seperti ini. Terus kita boleh ambil yang ini ya, pengujian kandungan aluminium pada tepung beras. Boleh kita ambil pengujian kita naikkan dulu ya, pengujian kandungan aluminium pada tepung beras. Kandungan aluminium pada tepung beras kita lanjut ya, jangan ambil semuanya, tapi kita ringkas. Nah, seperti ini, menggunakan langsung saja di sini kita ambil menggunakan larutan lugol ya. Namanya juga simpulan. Kan larutan lugol langsung saja, namanya simpulan langsung saja ya. Hasilnya langsung saja kita. Hasilnya berubah warna. Hasilnya tepung beras ya. Hasilnya pasti namanya tepung beras. Tepung beras berubah warna, ini yang ini menjadi biru kehitaman. Nah, jadi biru kehitaman. Nah, titik aja. Kemudian boleh di sini ditambah warna tersebut menunjukkan ini ya. Warna tersebut menunjukkan bahwa makin gelap warna yang dihasilkan, makin tinggi pula kandungan aluminium. Nah, ini dia aluminium itu ya. Titik. Jadi, ini hasil akhirnya nih. Tepung beras memiliki kandungan ya aluminium yang
aluminium yang tinggi. Iya, ini untuk simpulannya. Dan bisa dipahami ya.